Halo, balik lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar menggambar. Apa yang akan kita pelajari? Singkatnya, yang akan kita pelajari adalah anime, manga, dan fan art. Sebelumnya, di video kali ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai pemahaman singkat, apa itu anime, manga, dan fan art. Lalu ada proporsi, dan ada praktek menggambar juga. Terakhir adalah penutupan. Oke, kita mulai. Menurut kalian, apa sih itu anime? Apakah yang seperti Dragon Ball, One Piece, Attack on Titan, Doraemon, Naruto, atau Sailor Moon? Nah, sebenarnya semua yang ada di sini ini adalah anime ya. Dan berikut adalah penjelasannya. Nah, pada dasarnya anime, manga, dan fan art adalah gambar namun menjadi hal yang berbeda karena proses dan konteks tertentu. Lalu apa pengertian dari anime, manga, dan fan art? Yang pertama, anime adalah istilah Jepang yang berasal dari bahasa Inggris yaitu animation. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia anime itu animasi begitu. Lalu ada manga. Manga adalah buku Jepang, buku komik Jepang yang memiliki sebuah cerita dalam tampilan bergambar. Dan terakhir fan art. Fan art adalah karya seni yang didasarkan pada karya fiksi populer seperti buku novel, komik, film, dan lainnya yang dibuat oleh penggemar. Jadi intinya anime itu adalah animasi, manga adalah buku komik Jepang, fan art adalah karya seni yang dibuat oleh penggemar. Nah, kalau di sini ada contohnya ya. Kita pakai contoh Naruto. Nah, kalau ini salah satu adegan dari serial anime Naruto. Jadi kan kalau tadi anime itu adalah animasi. Nah, animasi ini adalah kumpulan gambar yang bergerak ya. Lalu ini adalah contoh manga dari Naruto seperti ini. Dan ini adalah fan art. Jadi salah ya kalau teman-teman mengira kalau Naruto akan masuk Akatsuki. Nah, sebenarnya cerita itu adalah salah satu cerita hoax terbesar dalam serial anime Naruto begitu. Jadi istilahnya gambar yang seperti ini unofficial ya. Unofficial atau tidak diakui oleh pihak pembuat seperti itu. Biasanya fan art juga memiliki parodi-parodi tertentu ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke menggambar karakter. Setiap mangaka memiliki gaya yang berbeda. Mangaka ini bisa dikatakan sebagai komikus atau pembuat dari komik atau manga ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan dua contoh. Yang pertama Naruto, Naruto Shippuden, dan Doraemon. Di sini ada manga Naruto dan manga Doraemon. Kalau teman-teman lihat, manga Naruto ini memiliki detail yang lebih begitu ya. Nah, dari line artnya dia lebih rumit gitu, lebih detail. Sedangkan manga Doraemon ini terlihat sederhana saja begitu. Nah, teman-teman juga bisa melihat dari line artnya, bentuk wajahnya, bentuk proporsinya, dan juga pewarnaannya gitu. Next. Nah, di sini kita akan memahami proporsi tubuh dan juga anatomi ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya sudah memberikan contoh gambar. Nah, biasanya nomor 1 dan 2 ini disebut SD atau super deform. Lalu yang ketiga dan empat, nah ini 3 dan 4, ini biasanya chibi. Ya kalau teman-teman tahu atau pernah dengar istilah chibi begitu. Chibi itu child body ya, atau tubuh anak-anak. Nah untuk kelima dan seterusnya ini mendekati proporsi tubuh manusia dewasa ya. Nah adapun proporsi itu untuk membedakan pengkarakteran begitu. Nah, biasanya kalau anime-anime standar atau anime-anime dasar gitu, seperti ini tubuhnya normal saja begitu. Kalau untuk petarung shoujo ini biasanya tubuhnya jadi lebih ramping begitu ya. Karena mungkin karakternya itu gesit gitu, lincah. Sedangkan untuk realistik, nah, realistik ini menggunakan perbandingan 8 kepala. Apa sih perbandingan 8 kepala? Nah, di sini ada contohnya nih. Jadi satu baris ini lebarnya atau tingginya adalah ukuran kepala. Nah, kalau di sini kan ada dua baris nih, berarti tubuh ini istilahnya setinggi 2 kepala begitu. Dan ini 3 kepala, ini 4 kepala, dan seterusnya. Lalu proporsi juga bisa dijadikan untuk pembeda usia begitu. Kalau di sini contohnya adalah remaja begitu. Salah satu contoh proporsi dan anatomi tubuh dalam sebuah anime, ya, di sini ada serial anime Naruto dengan gaya super deform ya. Jadi meskipun dia atau karakternya sudah dewasa tapi tetap dibuat apa ya,
seperti super deform atau chibi begitu, karena memang stylenya seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau anime juga, kalau proporsi juga bisa dijadikan untuk pembeda usia. Nah, contohnya di Dragon Ball ini. Nah, kalau ini kan ya seperti chibi ya, child body begitu. Jadi ketika si Goku ini beranjak dewasa, maka proporsinya dibuat eh, mirip dengan proporsi tubuh asli manusia pada dunia nyata begitu. Next, nah sekarang kita akan mempraktekkan dasar menggambar wajah. Kenapa saya menjelaskan proporsi sebelumnya, tapi kita hanya praktek menggambar wajah di video ini? Jadi proporsi itu mempengaruhi bentukan wajah. Biasanya tubuh yang chibi atau super deform itu memiliki bentuk wajah yang lebih membulat dibanding dengan proporsi yang realistik gitu. Kalau proporsi yang realistik itu biasanya anime itu menggambar wajahnya sedikit agak lonjong begitu. Di sini saya menggunakan iPad dan juga aplikasi Autodesk Sketchbook, tapi tenang saja, saya sudah mengatur tools pensilnya mirip dengan karakter pensil asli. Mungkin saya menggunakan fitur digitalnya seperti selection dan zoom in, zoom out begitu. Sekarang kita mulai membuat pola wajah. Kita akan membuat wajah dengan menghadap ke depan. Kita mulai dengan membuat lingkaran dan garis vertikal di tengahnya. Saya juga memberi tanda untuk daerah hidung dan juga dagu. Nah, ini garis patokan untuk alis dan telinga bagian atas. Ini garis patokan untuk telinga bagian bawah. Ini garis patokan untuk hidung. Ini garis patokan untuk mulut. Sebenarnya teman-teman bisa meletakkan garis ini sedikit lebih tinggi. Terakhir, ini adalah garis patokan untuk bagian dagu. Oh ya, desain wajah yang akan saya buat ini adalah desain untuk wajah orang dewasa ya. Sekarang saya lanjutkan dengan menggambar wajah atau menggambar kepala yang sedikit menoleh, atau disebut juga wajah 3/4. Seperti biasa, kita mulai dengan gambar lingkaran dan juga garis vertikal. Namun garis vertikal ini kita letakkan lebih ke pinggir daripada si lingkaran tersebut. Nah, jika teman-teman kurang terlihat gambarnya, coba untuk menaikkan resolusi video ini ya. Karena ketika saya membuat sketsa, saya biasanya menggunakan tekanan pada pensil itu yang rendah, sehingga menghasilkan garis-garis yang tipis. Ini juga bisa diterapkan saat menggunakan pensil yang asli begitu. Misalnya teman-teman menggunakan 2B. Nah, untuk membedakan tebal tipis, teman-teman juga bisa menerapkan tekanan. Misalnya teman-teman nggak usah terlalu tekan biar si sketsa ini garisnya tipis-tipis aja gitu. Nanti ditebalkan ketika gambar akan selesai atau finishing. Nah, sekarang kita buat wajah tampak samping. Seperti biasa kita mulai dengan lingkaran, lalu garis vertikal. Namun di sini saya garis vertikalnya itu sedikit lebih melengkung. Nah, garis vertikal ini kita tempatkan di paling ujung lingkaran tersebut. Lalu kita membuat detail hidung, lalu mulut berdasarkan garis patokan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kepala untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak ini biasanya bentuk kepalanya ini sedikit membulat dibanding wajah atau kepala orang dewasa. Sekarang kita akan membuat detail wajah pada kepala orang dewasa. Kita ambil sampelnya yang tadi saja.
Kita akan membuat wajah bagian depan atau tampak depan, dan karakter yang akan saya buat adalah perempuan. Sekarang kita buat detail wajah. Kita mulai dari alis. Teman-teman bisa menggoreskan secara perlahan atau secara halus ya, maksud saya, agar garis yang dihasilkan tipis-tipis, karena ini masih tahap sketsa. Kalaupun ada garis yang kurang rapi, biarkan saja. Nanti akan ada penebalan. Nah, kalau garis yang kurang rapi itu gak usah ditebelin gitu. Nah, di sini saya sedang membuat mata, karena ini karakternya perempuan. Biasanya karakter perempuan ini matanya ini lebih membulat begitu. Di sini saya menggambar wajah karakter perempuan dengan ekspresi sedikit kesal atau sedikit kecewa begitu. Selanjutnya kita buat pola rambut. Kita buat polanya ini dalam bentuk sederhana saja sebelum nantinya kita detailkan. Nah, saat ini saya sedang membuat detail rambut. Nah, agar rambut ini tidak terlihat kaku, mungkin teman-teman bisa menambahkan aksesoris atau menambahkan rambut yang sedang terkena angin, mungkin jadi rambutnya ini terlihat lebih fleksibel begitu. Jika teman-teman sudah merasa yakin dengan proporsi wajah seperti alis, mata, hidung, dan mulut, teman-teman bisa menebalkan garis-garis tersebut. Sekarang kita akan membuat wajah dengan kepala menoleh 3/4. Di sini saya akan membuat karakter laki-laki. Biasanya pada wajah 3/4 ini, mata dibuat lebih besar sebelah. Sekarang saya sedang membuat pola rambut. Kita akan coba menggambar wajah pada kepala anak-anak. Karakter yang akan saya buat adalah anak perempuan. Yuk kita mulai. Di sini saya akan membuat ekspresi wajah anak perempuan ini ceria. Kita lanjutkan menggambar wajah pada kepala tampak samping. Di sini saya menggambar karakter laki-laki. Biasanya mata laki-laki ini memiliki tatapan yang tajam begitu. Apalagi karakter-karakter yang memiliki sifat misterius, yang keren, biasanya matanya dibuat lebih sipit. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi praktek ini, sebenarnya teman-teman tidak harus berpatokan dengan gambar anime yang saya buat, yang saya praktekkan di sini. Teman-teman bisa cari referensi
Misal gambar hidung, kalau di sini kan saya mungkin lebih ke karakter atau gambar real gitu. Sedangkan anime saja memiliki gambar hidung yang berbeda-beda begitu. Jadi ya teman-teman harus banyak cari referensi ya. Nah, untuk penutupan, di sini ada beberapa tips belajar menggambar karakter. Yang pertama, memahami proporsi tubuh dan wajah. Nah, ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Lalu sering membuat sketsa kasar. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat tangan kita lebih fleksibel dalam menggambar begitu. Jadi tangan kita akan terbiasa dalam menggambar karakter. Misalnya menggambar wajah itu seperti apa, lalu menggambar proporsi itu bagaimana, dan sebagainya. Yang ketiga, berlatih dengan metode redraw atau menggambar ulang. Nah, ini saya sering lakukan ketika waktu SD atau SMP gitu. Saya seneng banget gambar tokoh-tokoh di serial anime Naruto gitu. Nah, teman-teman bisa mencoba redraw, menggambar ulang dengan target semirip mungkin begitu. Nah, saran saya sih metode redraw ini hanya untuk latihan ya, bukan untuk diuangkan, bukan untuk dibisniskan, karena metode redraw ini kalau teman-teman bisniskan bisa kena hak cipta begitu. Ya saya kurang sarankan lah, bahkan jangan gitu. Hanya untuk latihan saja oke, tapi untuk dibisniskan jangan ya. Nah, yang keempat, cari referensi mengenai gestur, gaya pakaian, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya ini untuk memperkaya wawasan kita mengenai gambar karakter. Kalau nanti teman-teman membuat original karakter atau karakter yang dibuat oleh teman-teman sendiri, begitu. Misalnya gesturnya nggak dibikin kaku gitu, cuman berdiri doang dengan tubuh yang ya kaku lah gimana gitu, cuman tangan ke bawah, wajah datar dan sebagainya, ataupun pakaiannya biasa aja gitu. Nah, kalau teman-teman cari referensi, misalnya gestur sedang bertarung, gestur sedang duduk dan sebagainya, itu bisa membuat gambar teman-teman sedikit lebih hidup gitu, nggak kaku. Lalu juga gaya pakaian, nah ini bisa menambah keunikan tersendiri begitu. Kalau teman-teman misalnya membuat desain pakaian yang unik, ya itu lebih bagus begitu. Jadi sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada atau banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin saya juga akan membuat tutorial atau apa ya istilahnya, ya video lanjutan dari tutorial kali ini begitu. Terima kasih.